Kidul adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Desa ini memiliki penduduk sejumlah 3.506 jiwa dengan penduduk yang terdiri dari suku Jawa dan suku Madura. Terdapat beberapa lembaga pendidikan di Desa Balung Kidul mulai dari tingkat SD, MI, SMP hingga tingkat SMA. Di desa ini terdapat sumber mata air yang bermanfaat bagi warga sekitar. Tempatnya masih hijau asri dan segar dipandang mata. Sering digunakan sebagai pengairan lahan sawah, sekaligus dapat dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat Desa Balung Kidul. Jika Surabaya punya Suramadu, maka Balung Kidul memiliki jembatan yang tak kalah cantik dan indah sebagai penghubung antar kedua desa Balung Kidul dan Balung Kulon. Jembatan SS namanya. Jembatan ini dibangun tepat di atas Sungai Bedadung sebagai sarana penyeberangan kedua desa. Tepatnya di salah satu dusun Balung Kidul, Dusun Sumberkadu. Desa Balung Kidul terletak di wilayah yang relatif datar. Sebagian besar lahan digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Mayoritas penduduk Balung Kidul bermata pencaharian sebagai petani untuk sumber penghasilan utama, seperti tanaman bako, jagung, dan padi. Selain pertanian, terdapat beberapa UMKM yang berkembang. Salah satunya usaha produksi batu bata. Usaha tersebut merupakan komoditas unggulan dari Desa Balung Kidul. Dalam memperingati HUT RI yang ke-79, salah satu lembaga pendidikan Balung Kidul, yakni SMP 2 Balung, turut ikut serta memeriahkan kemerdekaan dengan menampilkan tari gandrung, tari tradisional dari Banyuwangi dalam karnaval yang diadakan di Kecamatan Balung. Selanjutnya, mari kita intip keseruan KKN kolaborasi Posko 98 di Desa Balung Kidul. KKN atau kuliah kerja nyata sudah terdengar tidak asing di telinga, seakan terbayang di pikiran, menuju tempat yang asing, mendapatkan hal baru dan pengalaman baru. Desa Balung Kidul adalah tempat di mana semua rasa penasaran itu berawal. Diawali dengan pelepasan mahasiswa KKN oleh Bupati Jember di depan kantor pemerintahan Kabupaten Jember bersama 4.001 peserta KKN dari berbagai universitas di Kabupaten Jember. Minggu pertama, kami membantu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di Lembaga Pendidikan TK dan SD Balung Kidul. Sorenya, kami mengikuti rutinan ibu-ibu fatayat serta tahlilan. Minggu kedua, kami melakukan pendataan anak tidak sekolah di beberapa rumah warga yang datanya telah tercatat pada website survei ATS Dispendik Pemerintahan Kabupaten Jember. Kami juga turut membantu kader posyandu dalam posyandu balita dan lansia. Setiap 1 minggu sekali, tepatnya pada hari Sabtu, kami mengikuti senam irama bersama warga di halaman kantor Desa Balung Kidul. Minggu ketiga, melihat tingginya angka stunting di Kabupaten Jember, kami Posko 98 mengadakan penyuluhan cantin dalam mencegah stunting bekerja sama dengan SMPN 2 Balung, dinarasumberi oleh KUA dan Puskesmas. Selain itu, kami ikut berpartisipasi dalam lomba keagamaan yang diadakan oleh perangkat desa di kantor Desa Balung Kidul. Minggu keempat, kami sepakat melakukan penanaman pohon kelor di beberapa rumah warga Desa Balung Kidul dalam rangka pencegahan stunting, sekaligus membuat puding kelor yang kami bagikan pada warga dan ibu-ibu fatayat. Berikut kita simak pendapat dari Bapak Halim selaku salah satu warga pemilik rumah yang kami tanami pohon kelor. Saya berterima kasih kepada
KKN kolaboratif yang telah memberikan penjelasan kepada penanaman kelor di lingkungan kami, karena sebelumnya saya tidak tahu, kami tidak tahu, sehingga dengan adanya penjelasan dari KKN kolaboratif sehingga tahu tentang manfaat kegunaan dari kelor tersebut, di samping untuk memberikan kesehatan terutama untuk mencegah stunting kepada anak-anak. Dengan ini kami mengucapkan banyak terima kasih, sehingga semoga dapat bermanfaat untuk lingkungan kami di sini. Di samping itu, kelor itu dapat bermanfaat dan mudah dirawat, ditanam untuk perkembangan selanjutnya. Semoga kelor ini bisa berkembang untuk dilaksanakan oleh masyarakat lingkungan sini untuk selanjutnya. Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-79, kami juga mengadakan lomba, yang mana anak-anak Dusun Kerajaan Desa Balung Kidul sebagai peserta lomba ini. Terdapat 2 lomba, yakni memasukkan topi dalam lubang dan memasukkan sedotan dalam botol. Anak-anak sangat antusias dalam lomba yang kami adakan. Kami mahasiswa KKN kolaboratif mengadakan acara penutupan dan penarikan mahasiswa KKN di Desa Balung Kidul sebagai tanda berakhirnya program KKN kami di desa ini. Kami sangat bersyukur bisa diterima dengan baik di desa ini. Selama KKN, kami tidak hanya belajar untuk mengaplikasikan ilmu, tapi juga mendapatkan pelajaran hidup dari warga desa yang penuh dengan kebersamaan dan gotong royong. Sebagai ungkapan syukur dan simbol kebersamaan, diadakanlah acara tumpengan ini, yang mana tanda keberkahan dan rasa terima kasih dari seluruh warga desa. Kami berharap apa yang telah kami lakukan di sini dapat terus dilanjutkan dan memberikan dampak positif bagi perkembangan desa ke depannya. Pengalaman ini akan selalu menjadi kenangan berharga bagi kami. Kami mahasiswa KKN kolaboratif berkumpul di kantor Kecamatan Balung untuk mengikuti acara penarikan dan penutupan program KKN yang telah kami laksanakan di Desa Balung Kidul selama 1 bulan. Sebagai tanda terima kasih dan kenang-kenangan dari kami, mahasiswa KKN menyerahkan cenderamata kepada pihak kecamatan dan desa. Sebagai penutup dari program KKN kami, LP2M Jember mengadakan Expo Kampus yang menampilkan hasil karya dan program-program yang telah kami laksanakan selama 1 bulan terakhir. Expo ini sebagai bentuk apresiasi dan laporan kepada masyarakat atas segala program yang telah kami jalankan. Di sini, kami menampilkan berbagai produk dan inovasi yang dihasilkan dari kerjasama antara mahasiswa dan warga desa. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kami mahasiswa KKN kolaboratif telah selesai menjalankan program KKN di Desa Balung Kidul ini. Selama 1 bulan ini, kami telah belajar banyak dari Bapak Ibu dan seluruh warga desa. Tanpa dukungan Bapak Ibu, program KKN ini tidak akan berhasil.